di 22 Juni 1527. Jadi kalau sekarang ada pemerintah mau merayakan 500 tahun Kota Jakarta, katanya dimulai dari titik itu sebetulnya. Jakarta bukan sekedar kota yang tumbuh. Ia dibangun oleh arus manusia. Lahir dari pelabuhan, tumbuh dari perdagangan, hidup dari sungai, membesar karena urbanisasi. Dan hari ini menjadi simbol mimpi sekaligus pertaruhan bagi jutaan orang. Bagaimana ya, udah kayaknya di Jakarta tuh bingung dah. Dari umur kecil di Jakarta, jadi kita mau dibilang nganggur aja kita bisa nganggur, bisa nemu makannya namanya di Jakarta. Kalau dihitung-hitung ya nggak cukup, terus mau diapain lagi? Namanya udah resiko kita usahanya di ini kali, kita kan ikutin alam. Kalau alamnya lagi bagus, kita rezekinya bagus. Kalau alamnya lagi kurang mendukung, ya secukup-cukupnya. Kalau saya melihat Ciliwung udah kayak apa ya, sebenarnya saya makan udah beberapa tahun inilah makan dari Ciliwung itu udah saya anggapnya tuh kalau diibaratkan manusia dia udah kayak saudara, ada temen. Tumbuh Ya, bareng gitu iya ya? tumbuh bareng, jadinya apa ya, saat dia lagi ngasih rezeki buat warganya tuh kita benar-benar senang banget. Ya jalanin, mau diapain lagi, orang saya masih baru, mau gimana Kan lagi. itu rezeki kan udah masing-masing. Ya, kalau bukan rezekinya gitu kan, meskipun muter-muter itu gak dapet kan bukan rezekinya. Yang penting Kita usaha, masalah hasil pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Untuk sebuah kota yang menjanjikan kemakmuran mungkin keren ya, cuman ada sisi lain yang ternyata keras banget tuh kerja di Jakarta. Selain kita harus berjibaku di jalan, terus ada banyak persaingan juga kan di Jakarta, bukan hanya dari Bekasi ternyata yang berebut nyari duit di sini, bahkan dari seluruh Indonesia mungkin ke sini ya. Itu dia yang bikin kita tuh harus benar-benar struggle, bikin kita harus benar-benar siap. Dan ya itu kuat-kuat mental sih sama kuat-kuat fisik. Terlalu lama kita di sini mengukir kisah yang tak abadi. Terlalu lama kita mencari, mengejar mimpi yang belum pasti. Sampai kapan di ruang ini menahan mimpi yang tak tergapai? Mungkin saatnya kita bergerak, melangkah menuju cahaya. Jakarta bukan sekedar kota yang tumbuh. Ia dibangun oleh arus manusia. Lahir dari pelabuhan, tumbuh dari perdagangan, hidup dari sungai, membesar karena urbanisasi. Dan hari ini menjadi simbol mimpi sekaligus pertaruhan bagi jutaan orang. Inilah kota Jakarta. Kota berlari, kami tertinggal, bukan karena malas, hanya kurang modal. Ini sisi lain metropolitan. Setiap kota memiliki ceritanya tersendiri tentang bagaimana ia dilahirkan.
Ada yang lahir dari tambang, ada yang tumbuh dari industri. Dan Jakarta punya cerita sendiri. Kota ini tumbuh dari pertemuan antar manusia, perdagangan, juga dunia luar. Di episode sebelumnya kita sudah pernah melihat bagaimana Jakarta tumbuh dari sebuah pelabuhan kecil yang bernama Sunda Kelapa. Di sini kapal-kapal mengangkut hasil rempah, barang dagangan. Di tepi pelabuhan ini Jakarta tumbuh dan kini sudah menjelma menjadi sebuah kota yang besar. Tapi cerita tentang Jakarta bukan cuma soal kemajuan. Selalu ada kisah tentang mereka yang bertahan. Mereka yang datang membawa harapan, lalu bertaruh untuk bertahan. Menjelang 5 abad Jakarta, inilah sisi lain metropolitan. Jakarta yang hidup di pinggiran. Cahaya dan gegap gempita, ada denyut yang berjalan tertatih, hidup yang tumbuh tanpa sorak. Kami memilih. Sebelum dikenal sebagai Jakarta, kota ini memiliki nama Sunda Kelapa. Sebuah pelabuhan yang menjadi pintu masuk perdagangan di pesisir utara Jawa. Pada masa itu, nilai sebuah kota ditentukan oleh seberapa besar ia mampu terhubung dengan dunia. Dan Sunda Kelapa memiliki satu kekuatan utama, laut. Dari pelabuhan inilah berbagai komoditas bergerak. Pedagang datang, budaya bertemu, dan sebuah masyarakat urban mulai terbentuk. Sejak awal, Jakarta bukan kota yang berdiri sendiri. Jakarta dibangun oleh arus barang, arus budaya, dan terutama arus manusia. Pada masa kekuasaan Sunda Pajajaran itu justru makin ramai karena itu merupakan jalur perjalanan, jalur perdagangan. Kalau istilah teman-teman sejarawan itu disebut jalur sutra. Jalur sutra itu bagaimana perdagangan perdagangan dari Tionghoa, dari Cina ke situ, dari Arab lewat situ, kemudian dari orang-orang Eropa sudah ngendon di situ sejak 1500-an kan ya. Kemudian dia di Melaka, kemudian ketika dia sampai ke pelabuhan Sunda Kelapa, mereka melakukan MOU. MOU apa tuh? Kesepahaman bersama untuk bisnis. Bisnisnya itu bisnis rempah-rempah. Karena ini kawasan yang strategis ini, kawasan yang sangat strategis ini hanya dimonopoli oleh kekuatan Sunda Pajajaran dengan Portugis, sehingga kekuatan yang muncul di Jawa Tengah, Jawa Timur itu nggak suka kepada kebijakan seperti ini. Maka dia berikhtiar merebut kawasan yang sangat strategis ini. Itulah kemudian Sultan Trenggono dari Demak mengutus orang yang bernama Fathahillah untuk merebut kawasan ini dari kangkangan kekuatan kekuatan Portugis dengan kekuatan Sunda Pajajaran. Akhirnya direbutlah kawasan ini. Oleh karena itu Fathahillah kemudian mengganti kawasan ini dari Sunda Kelapa menjadi Jayakarta di 22 Juni 1527. Jadi kalau sekarang ada pemerintah mau merayakan 500 tahun kota Jakarta, katanya dimulai dari titik itu sebetulnya. Dari pelabuhan, Jakarta berkembang menjadi pusat perdagangan yang lebih besar. Ketika kekuatan kolonial datang dan membangun Batavia, kota ini semakin menjadi pusat ekonomi dan administrasi. Kanal-kanal dibangun, gudang perdagangan berdiri, kota berkembang mengikuti kepentingan ekonomi. Namun sejarah Jakarta selalu memiliki dua sisi.
Di satu sisi, kota ini menjadi pusat perdagangan dan kekuasaan. Tapi di sisi lain, ada masyarakat yang hidup dan bertahan di tengah perubahan besar itu. Ketika fungsi utama dari si pelabuhan itu tempat pergi dan datangnya, menurunkan berbagai macam dagangan ada di situ. Baru nanti didistribusikan ke berbagai pasar. Ketika nanti di abad ke-18 itu didirikan pasar-pasar, maka didistribusikan ke pasar Senen, ke pasar Tanah Abang. Jadi memang fungsi si kota tua itu dulu fungsi utamanya bukan fungsinya tuh macam-macam. Jadi dia sebagai area lokus tempat dari dibangunnya infrastruktur administrasi pemerintah. Dia juga kota bisnis. Jadi bisnis macam-macam ada di situ. Maka itu dia kota yang sangat dinamik, yang sudah didatengin oleh orang-orang dari macam-macam. Gitu. Jadi bahkan yang namanya pengelola pelabuhan itu, dia tuh yang mencatat datangnya kapal, dia bawa apa aja, perginya kapal dari mana aja. Jadi dia mencatat tuh, dia mencatat pada masa sebelum kedatangan VOC sekalipun itu udah dikelola oleh Syah Bandar. Dulu ada Syah Bandar dalam cerita rakyat itu, yang pada masa kekuasaan Sunda itu Syah Bandar Wak Item namanya, karena dia senantiasa pakai seragam warna hitam dengan golok dengan ikat kepala yang keren gitu ya. Jadi dia bukan hanya disebut kota si bandar itu, artinya banyak tadi itu ya, sebagai kota bisnis, sebagai kota pelabuhan, sebagai kota administrasi, sebagai kota perbauran. Kemudian ya pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan kawasan itu sebagai kawasan yang dilindungi segala aspeknya, ya aspek bangunan, aspek kehidupan sosial masyarakatnya, terutama memang dari peninggalan gedung-gedung tua itu yang dilindungi oleh pemerintah. Kemudian dibikin SK surat putusan yang menentukan itu difungsikan sebagai ruang untuk publik. Maka jadilah sekarang dia museum. Jadi Museum Sejarah Jakarta, Museum Keramik, Museum Wayang, itu kan dulu adalah gedung-gedung yang memang berfungsi sebagai kawasan administratif dan hukum yang mereka terapkan dari situ. Di masa kini, pemerintah menghadirkan wajah baru melalui revitalisasi, penataan kawasan, hingga ruang-ruang publik yang dibuat lebih rapi, lebih terang, juga ramah kamera. Tapi di antara dua wajah, dulu dan sekarang, ada cerita kehidupan yang nyaris tak pernah disorot. Merekalah yang juga menjadi bagian dari nadi Jakarta hingga sekarang. Jam 8 udah nongkrong di sini kapal, muat kita. Iya, macam sembako, beras, tepung, makanan yang kecil-kecil itu snack. Udah. Kadang-kadang kelontongan ada juga yang lain kayak macam itu minuman, air mineral. Dapat 100 ton baru dapat duit. Kalau bagus barang ya 100 ton, kadang-kadang 150, 200 kadang-kadang. Iya. Sehari paling sedikit? Paling dikit ya segitulah 100 lah. Itu paling sedikit. Paling sedikit. Berarti sehari bisa dapat berapa, Pak? Kalau kali 9.000, kalau ya 70-80 sih dapat sehari. Bagaimana ya? Udah kayaknya di Jakarta tuh bingung dah, dari umur kecil di Jakarta jadi kita mau dibilang nganggur aja kita bisa nemu makannya namanya di Jakarta. Saya di komunitas ontel ini kurang lebih udah 13 tahunan saya. Merantau saya dari SMP nggak lulus kelas 2 langsung saya merantau. Siapa saja asal nganggur di sini ada peluang bisa masuk. Tapi kalau sekarang kan udah nggak bisa. Kalau sekarang kan udah dibentuk yayasan, Mbak. Kalau hari biasa Senin sampai Jumat itu cuman cukup buat makan rokok aja, Mbak. Ya, alhamdulillah suka duka ketemu semua. Apa tuh, Pak? Kepanasan, kehujanan, kadang-kadang nggak penglaris. Pernah sama Ya sering.
Kalau posisinya di sono kan itu kadang-kadang kan susah cari penglaris, sampai tutup kadang-kadang nggak penglaris. Pertama ke sini itu. Iya. Dari 2019 saya. Ya kalau nggak kerja nggak makan. Hari-harinya cuman kerja, pulang gitu. Iya, pertamanya zaman corona itu saya jalan ke Darling ya. Terus agak sepi gitu kan, orang nggak ada. Saya kerja sama orang itu apa? Kayak restoran itu, restoran online. Ada setahunan. Terus kembali lagi ke Darling. Jadi sempat kerja restoran. Iya. Kenapa berhenti? Ya capek. Capek. Iya, namanya kerja sama orang gitu kan, banyak tekanan. Orang tua saya itu Starling juga. Oh, di sini tapi? Iya, mangkal lebih dia. Jauh sebelum Jakarta dipenuhi oleh jalan raya dan gedung pencakar langit, sungai sudah menjadi urat nadi kehidupan kota. Seperti Ciliwung misalnya, sungai ini mengalir, mengiringi sejarah panjang kota Jakarta. Airnya menjadi sumber kehidupan, jalurnya menjadi tempat aktivitas masyarakat. Tapi pertumbuhan kota tentunya membawa perubahan. Jika dulu Ciliwung menjadi kekuatan kota, hari ini ia menghadapi banyak persoalan. Persoalan itu karena tekanan pembangunan. Ya meski begitu, kenyataannya juga Ciliwung sampai hari ini masih menjadi tempat masyarakat banyak hidup. Mereka banyak menggantungkan hidup mereka pada Ciliwung. Sungai Ciliwung memang menjadi salah satu sungai yang besar yang sudah dijadikan sebagai ruang transportasi dari zaman itu. Karena kan orang berlalu lalang itu memanfaatkan lingkungannya. Maka ketika dia tahu ada ini mengalir ke muara, maka dia manfaatkan itu. Dia nanti bikin getek, dia mau bikin perahu kecil, dia bikin perahu yang bisa digenjot, kemudian dia bikin perahu yang bisa menyusur kali itu menuju ke ke hulu gitu. Jadi dia fungsinya sebagai fungsi transportasi. Karena dia fungsinya sebagai ruang publik yang digunakan untuk berlalu lalang, otomatis di situ terjadi macam-macam interaksi. Interaksi baik interaksi perdagangan, interaksi membangun peradaban di pinggiran kali, mengenali rupa bumi di kawasan itu. Lagi nyari cacing memang seringnya nyari di Jakarta. Iya. Di mana aja biasanya? Ya Tanah Abang, Kampung Melayu, ya, mana aja sih. Yang penting kelihatan ada cacing turun. Ya pokoknya kita turun ngayak, ntar nyampe rumah diampar lagi. Biar cacingnya nimbul ntar baru diangkat. Kalau ini airnya bagus, ya paling 2 jam udah pulang. Kalau kayak gini nyampe setengah hari. Nah, kalau sekarang ya susah. Susahnya kenapa? Susahnya paling dapatnya 5 gayung. Ya kalau ini 5 kilo lah. Kalau ini paling banyak 6. Kalau kita jual ke pengepul tuh 20. Nah diajarin sama temen, tadinya kan nganggur terus mau nggak nyari cacing. Oh ya udah mau. Ya pertama ya gampang-gampang susah. Nah, paling dapat sekayung, 2 gayung. Cuman itu nggak nyari di sini pakai perahu. Iya, pakai perahu. Terus lama-lama udah bisa, sisa dana lumpur nggak ada, baru terjun nyari ke kota. Kalau dihitung-hitung ya nggak cukup, terus mau apain lagi? Namanya udah resiko kita usahanya di ini kali, kita kan ikutin alam. Kalau alamnya lagi bagus, kita rezekinya bagus. Kalau alamnya lagi kurang mendukung ya secukup-cukupnya. Jadi untuk warga-warga setempat yang aktivitas di pinggir kali, selain cacing, ada juga yang nyari ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu, terus ada juga yang kalau misalkan sampah-sampah itu lagi pada keluar, itu
Kayak yang di sebelah sana tuh kayak dia nyari rongsok lah, bisa dijual lagi, dimanfaatin lagi. Tiap hari pasti dapat. Cuma kita nggak di satu titik aja, karena titik yang ada cacingnya itu biasanya kalau kita udah beberapa kali kita ambil itu kan lama lagi keluarnya tuh cacingnya. Kita nyari di tempat-tempat lain. Jadinya nggak yang di Sungai Ciliwung juga. Kadang-kadang Ciliwung kan ada naik turunnya tuh air, kita nyari di kali-kali lain. Misalkan Krukut atau kali-kali sodetan-sodetan kayak PGC gitu. Bisa nggak sih Bang? Gampang, cuma intinya sih siap nggak jijik aja sih. Karena biasanya tuh cacing yang banyak cacing sutranya itu biasanya tuh di mana lumpurnya tuh tempat pembuangan limbah warga lah, kayak misalkan entah itu di pabrik tahu itu kotorannya, terus adalah di beberapa kali itu yang buang limbah kotorannya itu masih ke kali. Nah itu di kucuran-kucuran itu tuh di situ. Jadinya lumpurnya aja itu udah bau lah. Sekarang mikirnya kalau kerja jauh-jauh, kita bisa nyari duit di pinggiran kali dekat rumah kok gitu. Kenapa enggak gitu intinya sih. Walaupun penghasilannya nggak terlalu lah, tapi setidaknya untuk sehari-hari tuh. Gitu. Kalau saya melihat Ciliwung udah kayak sebenarnya saya makan udah beberapa tahun inilah makan dari Ciliwung itu udah saya anggapnya tuh kalau diibaratkan manusia dia udah kayak saudara, ada temen. Tumbuh bareng gitu. Iya, tumbuh bareng. Jadinya saat dia lagi ngasih rezeki buat warganya tuh kita benar-benar seneng banget. Jangan takut lapar kalau di Sungai Ciliwung. Ya. Bisa sampai kalau misalkan paling ekstrimnya lah ikan sapu-sapunya aja saya ambil, dagingnya kita makan. Kini Jakarta sudah tumbuh jauh lebih maju. Setiap hari selalu ada cerita baru. Cerita dari mereka yang datang membawa koper kecil dan mimpi yang besar. Mereka datang dari berbagai daerah, mencari pekerjaan, mencari kesempatan, mencari kehidupan yang lebih baik. Urbanisasi membuat Jakarta tumbuh menjadi kota metropolitan. Populasinya meningkat, ekonominya berkembang, gedung-gedung tinggi bermunculan, tapi pertumbuhan selalu membawa konsekuensi. Persaingan yang semakin ketat, biaya hidup yang semakin tinggi, dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Hidup Jakarta tuh bener-bener keras. Apalagi kita ya orang asli Jakarta aja nyari susah aja kita nggak mati. Apalagi orang perantau yang datang ke Jakarta. Yang ada menjadi apaan kalau kita nggak ada kenalan orang dalam, ya kan? Kita ada kenalan orang dalam aja, itu juga untung-untungan. Kadang-kadang masuk, kadang-kadang kagak. Nah apalagi orang perantau datang, nggak ada punya siapa-siapa, saudara apa lagi, sanak saudara apa temen-temen. Yang ada menjadi apaan? Pengamen, ujung-ujungnya pengamen. Copet, maling, jamret, curanmor, itu udah pasti kejadian. Karena itu semua karena terpaksa. Ya kalau menurut saya sih lebih ramai dulu daripada sekarang. Untuk jualan kopi ini lebih ramai dulu. Ya banyak yang datang, tapi yang beli itu sedikit. Pedagangnya banyak. Pedagangnya sekarang yang banyak, bukan pembelinya. Ya jalanin, mau diapain lagi? Orang saya masih baru, mau gimana Kan lagi? itu rezeki kan udah masing-masing. Ya, kalau bukan rezekinya gitu kan, meskipun muter-muter itu gak dapet kan bukan rezekinya. Yang penting Kita usaha, masalah hasil pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Waktu itu yang kebayang Jakarta tuh ya rame, ibu kota, terus banyak peluang yang bisa gue dapet. Ya akhirnya ya tujuan pada saat itu ke Jakarta, karena dari Bekasi juga ya relatif nggak jauh lah ya. Walaupun kalau dijalanin setiap hari ya capek juga. Wajah Jakarta saat ini mungkin yang terlihat adalah gedung pencakar langit, pusat bisnis dan infrastruktur yang modern. Kawasan Sudirman Tamrin menjadi simbol Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional.
Disinilah mimpi tentang Jakarta seringkali dimulai. Tetapi kota modern ini juga menyimpan pertanyaan besar. Apakah Jakarta hanya tentang mereka yang berhasil, atau juga tentang mereka yang setiap hari berjuang agar tetap bisa tinggal di dalamnya? Untuk sebuah kota yang menjanjikan menjanjikan kemakmuran mungkin keren ya, cuman ada sisi lain yang ternyata keras banget tuh kerja di Jakarta. Ya itu tadi, selain kita harus berjibaku di jalan, terus ada banyak persaingan juga kan di Jakarta, bukan hanya dari Bekasi ternyata yang berebut nyari duit di sini, bahkan dari seluruh Indonesia mungkin ke sini ya. Itu dia yang bikin kita tuh harus benar-benar struggle, bikin kita harus benar-benar siap, dan ya itu kuat-kuat mental sih sama kuat-kuat fisik. Meskipun satu komunitas, kalau udah di kota ini beda. Bedanya? Ya ketika udah jualan itu di tempat di kontrakan kita satu teman, di luar kamu adalah saingan gitu. Sampai kapan di ruang ini menahan mimpi yang tak tergapai? Mungkin saatnya kita bergerak melangkah menuju. Kalau boleh kita katakan dalam 50 tahun terakhir ini memang harus diakui segitiga emas menjadi primadona pembangunan kota Jakarta. Oleh karena itu ke depan ya, pasca 500 tahun ke depan itu kita harus berani mengatakan 500 tahun ke depan Jakarta juga tidak hanya segitiga emas. Bagaimana diskusi pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ada di timur ya, di timur, barat, utara ya, selatan juga memiliki pusat-pusat pertumbuhan segitiga emasnya agar pembangunan kota Jakarta ini juga terdistribusi dengan baik ya. Apalagi sekarang sudah ada konsep aglomerasi ya dengan kota-kota di Bodetabek. Ini juga harus berani mengatakan pusat-pusat kegiatan tidak hanya di Sudirman Tamrin, tetapi juga harus berani mengarah ke Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, sehingga mereka sebagai kota pendukung kota Jakarta juga merasakan dampak ekonomi dari pertumbuhan kota. Ya, kalau tidak, maka bisa dipastikan sampai kapanpun semua akan mengarah ke Jakarta, khususnya di segitiga emas, baik itu skala regional bahkan juga skala nasional. Untuk jangka panjang ini tentu tidak bagus bagi kota Jakarta dan juga kota Jabodetabek secara keseluruhan. Oleh karena itu tadi kuncinya pendistribusian pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung. Satu, pasti jaringan infrastruktur jalan. Dua, transportasi massal yang memadai ya, karena dia harus terhubung dengan baik. Ketiga, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tadi mempunyai ciri khas ya, atau mempunyai tematik yang berbeda sehingga mereka dapat berkolaborasi bukan berkompetisi ya. Kalau punya perbedaan diferensiasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi justru ini akan saling melengkapi begitu. Nah, ini yang menjadi PR dari pengembangan baik itu kota Jakarta dan sekitarnya maupun juga Bodetabek dan sekitarnya. Dengan demikian kita akan menyelesaikan banyak persoalan baik itu kota Jakarta maupun juga urbanisasi, arus urbanisasi di tingkat regional maupun juga tingkat nasional. Di balik gedung tinggi berkilau kaca, ada malam yang tak pernah benar-benar pulang. Lampu kota menyala. 5 abad segera berlalu, Jakarta sudah pernah berganti nama, berganti wajah, mengikuti perkembangan zaman. Tapi dari dulu selalu ada satu hal yang tidak pernah benar-benar berubah. Jakarta selalu menjadi tempat bagi mereka yang datang, membawa mimpi, membawa harapan. Karena Jakarta bukan cuma sekedar kota, tapi dia juga tempat bagi banyak manusia menggantungkan hidupnya. Ia lahir dari pelabuhan, tumbuh dari perdagangan, hidup dari sungai, dan besar karena urbanisasi. Sesungguhnya Jakarta tidak pernah benar-benar selesai dibangun, karena yang membesarkan kota ini bukan cuma jalan raya dan gedung pencakar langit, tapi juga jutaan manusia yang setiap harinya memilih untuk bertaruh dan bertahan. Inilah wajah Jakarta. Kami pamit undur diri, terima kasih.
menangkap yang nyaris lumpuh, menyimpan cerita yang tak sempat disebut. Oh, sebab Jakarta bukan hanya etalase, melainkan napas panjang orang-orang yang bertahan di pinggir waktu dan ruang. Ini bukan kisah yang dipoles, ini catatan